Alrighty, bareng Kak Mega dari Perth. Lu udah berapa lama di sini? Kok Mega sih? Maggie. Maggie. Ulang. Bukan kentut. Bau. Oke. Oke, bareng Kak Maggie dari Perth. Oke, Kak, lu udah berapa lama di sini, Kak? Udah 5 tahun ya? 5 tahun. Iya. Dari pertama di sini dong. Iya, WA. Oh, oke, dan WA forever. udah terbiasa dengan kerja FIFO ya? Iya, karena kan memang aimnya itu dulu mau ambil kerjaan di mining, karena kan aku udah research semua state yang paling banyak mining jobs itu di WA. Di WA? Iya. Oke, udah di mana aja tambangnya? Sejauh ini cuma ke Pilbara, tapi udah beberapa tempat. Cuman sebelum ke tambang itu pernah kerja di Outback dulu di Tom Price, yang residennya tuh 5.000 orang. Wow. Punyanya Rio Tinto selama 7 bulanan. Abis itu pindah ke Newman. Itu kira-kira berapa jam gitu dari Tom Price. Gold mindset ya? Enggak, itu Newman itu punyanya BHP. Kotanya BHP, kerja di hotel di situ sama di Caltex 3 bulan. Abis itu apply FIFO. Karena punya background pernah kerja di Outback. Karena kan waktu tahun 2019 itu masa-masanya susah apply FIFO sebelum COVID ya. Sama seperti sekarang lah kondisinya, orang udah mulai banyak kompetitor gitu. Jadi FIFO tuh dulu lebih mentingin dulu permanent resident. Iya. Work and holiday visa is really hard to get that job, but after COVID ya, atau saat COVID itu gampang banget. Gampang banget. Karena emang nggak ada pekerjaan. Oke. Let's specifically kita ngomongin tentang FIFO. FIFO itu apaan sih? FIFO itu artinya flying fly out. Iya. Ya, memang itu nggak begitu famous di state lain karena bukan lifestyle-nya mereka ya. Kayak di Melbourne, di Sydney mungkin orang FIFO tuh apa sih gitu. Tapi kalau WA itu udah hampir kebanyakan orang itu kerjanya FIFO, apalagi yang memang mau make money quickly. Jadi karena kerja di tambang, sistem kerjanya fly in fly out, di mana kita bakal terbang ke tambang tersebut. Kita bakalan terbang ke campsite. Dan itu tiket pesawat semua dibayarin kan? Iya dong, tiket pesawat, nanti di sana dapat kamar juga, dapat makan juga gitu. Gajinya kan udah gede banget tuh, berarti semua itu udah bersih di luar itu, di luar gaji pokok. Semua udah termasuk di dalam gaji pokok sih. Termasuk ya? Iya. Wow. Selama ini ngerjainnya apa? Kan ada yang bilang, lu kerjanya cleaning, cuci piring di sana, lu itu bukan anak tambang gitu. What do you think? Sama aja lah, dimanapun mau kerjanya di industri hospitality-nya atau di tambangnya, tetap aja itu mining industry kita nyebutnya. Jadi kalau mereka spesifikasi, kalau kerjanya cuman mindset cleaner, ya belum bisa disebut mining worker. Enggak juga sih, karena kalau kamu lihat ke websitenya mereka ketika itu dipublish lowongan pekerjaan, itu ada dari segala bentuk satu kesatuannya industri. Iya. Dan hospitality industry salah satu bagian dari itu, dan pokok penting banget kan? Betul. Iya, ini ngomongin perut mereka gitu kan? Iyalah, nggak ada yang masak, nggak ada yang bersihin kamar mereka suruh bersihin kamar sendiri, nggak mungkin. You start sebagai hospitality worker dong. Sampai sekarang masih atau udah masuk ke dunia miner misalnya? Masih setia dengan hospitality karena menurut aku hospitality adalah salah satu industri yang the highest pay industry among the modern world country. Kayak di Amerika itu $7 per hour, kita di sini minimum banget $24. Kalau ada yang dibayar 20 ya mungkin karena non experience masih level 1 ya. Tapi kita adalah negara dengan pembayaran untuk hospitality gaji tertinggi. Wow, enak banget ya. Dan selama ini suka banget dengan FIFO? Suka, karena lifestyle-nya aku cocok. Gitu. Karena saat kita kerja, kita meninggalkan dunia kita di Perth. Tapi begitu kamu lagi off, kayak sekarang aku off 4 minggu tuh ya, I literally do nothing. We elaborate nanti lagi. Pokoknya lo follow Kak Maggie ya. Boleh, silakan. Super welcome nggak kalau ke Perth? Boleh, silakan. Kalau kamu orangnya baik, attitude baik gitu. Follow Kak Maggie, kita bakal ngomongin lagi tentang FIFO. Terima kasih. Balik lagi nih guys. Gimana Kak? FIFO itu kan kadang kerjanya tuh 2 minggu kerja, 1 minggu libur. Berarti orang anggapnya lo ketika libur nggak dibayar, gimana tuh? Tergantung. Kalau kamu full time
kamu tetap dibayar. Jadi kan udah kena kontrak kan? Contohnya di awal itu udah dealing 80.000 setahun. Iya. Berarti setiap every 2 minggu bakal dapat hal yang sama. Hal yang sama. Kerja nggak kerja tetap dibayar segitu. Tapi memang ada annual leave ya yang terakumulasi dalam 1 tahun, kita boleh ambil berapa. Nah kalau over dari itu mungkin jatuhnya jadi unpaid leave. Ada annual leave, kalau full time itu ada annual leave, sick leave kayak gitu. Dan itu kita bisa pakai. Itu annual leave biasanya berapa? 5 weeks, right? Iya. 5 weeks dan itu dibayar. Jadi kalau kita kerja libur 6 minggu atau 7 minggu, 2 minggu itu nggak dibayar. Iya betul. Bisa pakai sick leave-nya sih, tapi kan nggak bisa berkelanjutan gitu kan. Mostly kan kalau tambang itu kontraknya itu full time ya, lebih bagus ya. Kalau aku dulu prefer casual ya. Casual. Karena dapat uangnya lebih banyak, udah jelas. Tapi ya itu sangat bergantung dengan performance kita saat tempat kerja. Kalau kita misalnya as a casual worker kita kurang bisa untuk perform, kurang bisa untuk mendekati tim atau para supervisor, manager gitu ya, mungkin kesempatan untuk dipanggil lagi agak kecil. Karena mereka hanya panggil orang yang they get along with, gitu kan. Nah tapi aku dulu confident sama performance aku. Kalau misalnya aku disuruh kerjain ini ya I'll do that, I'll get it done gitu. Jadi aku selalu dipanggil terus. So itu juga agak kompetitif berarti ya kalau kita jadi casual. Jadi kita harus show off the best dari diri kita loh. Betul. Dan komunikasi, kadang the best tanpa komunikasi orang nggak notice. Ya kan. Kemudian kalau misalnya saat jadi casual itu kan juga rebutan sama orang lain tuh. Dimana kalau misalnya kita kurang bagus, kita bisa dieliminasi atau tidak dipanggil lagi kan. Gitu. Tapi kan biasanya perusahaan tambang tuh nggak serta-merta nggak manggil kita ya, cuman jadi jarang-jarang aja. Akhirnya kita nyadar nggak suka. Jadi kalau misalnya kurang bagus performance, lebih bagus kalau ada tawaran full time, lowongan langsung ambil full time aja. Ambil aja full time. Kalau dulu sih aku kerja di 2 company. Gitu. Karena casual kan kita tidak terikat kontrak ya, kita bisa kerja di 2 company. Jadi ketika si agensi yang ini nggak manggil, aku udah ada backupan lain kayak gitu. Jadi aku selalu ada schedule, kayak misalnya agensi yang ini bakalan nggak manggil atau bakalan manggil, aku udah bilang I won't be available from this time to this time kayak gitu. Jadi mereka tahu in advance, dia lagi fully book nih gitu. And it's not a problem. What the highest position buat dirimu? Highest position itu yang sekarang. Kalau dulu di Vivo kerjanya standar-standar aja, tapi dulu itu kerja Vivo di 2 tempat ya. Sebenarnya sih kalau kita mau kerjanya banyak ya duitnya banyak gitu aja. Tapi dulu sempat dapat 4.500 per 2 minggu. Dan itu simultan sampai 3 bulan berturut-turut. Karena emang nggak ada jeda. Jadi 2 minggu kerja, 1 minggu libur, dan itu ya casual. Jadi itu akumulasi uangnya memang banyak ya. Gitu. Berarti dalam 3 swing udah dapet 120 dong? Sekitaran segitu, tapi kan kepake juga ya. 12.000, tapi kan itu udah kepake untuk biaya hidup. Tapi setidaknya untuk Vivo pada saat itu cukup besar gitu. Your biaya hidup only ketika lagi libur 1 minggu. Yes, betul. Dimana itu juga sebenarnya bisa irit. Kalau misalnya pulang ke Indonesia kan bisa lebih less. Iya, kalau irit. Saya kan hedon. Tapi kalau misalnya punya pacar, kan bisa tinggal sama pacar. Itu sih tergantung orang. Kondisional ya. Ada yang memang menganut live in summon itu hal yang normal. Kalau aku kan dulu nggak berpikiran begitu gitu. Alright. Itu menarik banget tuh tentang Vivo ya. Pokoknya Vivo itu adalah industri yang seksi menurut aku, karena jangankan kita yang imigran ya, orang Australia sendiri pun yang misalnya mereka itu nggak pernah Vivo, mereka itu akan tertarik untuk Vivo. Kenapa? It's a quick cash. Buat mereka ya, apalagi coba deh kalau nanti teman-teman pada ikut Vivo ya, tanyain orang-orang di sana yang bule-bule itu, rata-rata tuh mereka tuh Vivo karena mau beli rumah. Gitu. I see. Jadi mereka they need payslip and they need higher income. Terus juga Vivo itu kan kadang 2 minggu kerja, 1 minggu off. Boleh nggak sih pas 1 minggu off itu gue tinggal di tambangnya, biar kan gue irit jadinya nggak kemana-mana? Sepengetahuan aku dulu nggak boleh. Sampai sekarang kayaknya. Ya,
dulu aku nggak tahu ya, sekarang aku udah bukan di tambang lagi, beda industri, tapi setahu aku dulu nggak boleh karena mereka ada kebijakan kan orang juga harus pulang kecuali ada kondisi tertentu, kayak dulu tuh kan ada COVID, jadi memang ada overcycle karena memang back to backnya nggak bisa datang. Kalau sekarang kurang tahu kembali ke normal. Lagian kan sebenarnya mereka sangat concern banget tentang mental health. Betul. Bahkan selalu dikaji antara bagusnya roster 2 ke 2, 2 ke 1, 8 ke 6 kayak gitu kan. Betul. Biar kayak apalagi kata Nurul sekarang harus family friendly banget gitu. Karena mental health sangat penting banget di Australia dong. Betul. Sehingga bukan karena mereka nggak mau kita tetap di sana, tapi bisa jadi mungkin nanti terjadi hal-hal yang mengerikan pada diri kita ya. Ya, bisa beresiko adanya depresi. Orang itu kalau misalnya dia depresi, ada mental health problem, pastinya akan menjadi resiko buat perusahaan. Kemudian juga bisa menjadi fatigue management. Dan kalau orang udah fatigue, udah terlalu capek, bisa jadi mereka get injured at the workplace dan akhirnya akan minta kompensasi ke company, dan itu akan menjadi cacat, berita yang cacat untuk si company-nya. Apalagi kan Vivo kan company-nya itu ya public company. Iya. And of course itu juga bakal kena, kayak misalnya dia masalah, insurance gak bakal keluar dong. Betul. Karena memang menyalahi aturan. Betul. Gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya kita kerja di industri hospitality-nya, bisa jadi kehilangan kontrak dengan perusahaan tambang ya kan? Betul. Kalau kita semena-mena terhadap pekerja. Betul, betul sekali. Wow. Makanya aku suka ya industri Vivo karena itu selalu big company ya. Yeah. Kalau kita jadi pegawai, aku lebih prefer big company. Kenapa? Karena regulasinya jelas, polisinya jelas, kompensasinya jelas, ya kan? Terus juga tunjangan dan lain-lain itu lebih jelas ketimbang kita kerja di kota dengan lokal bisnis, small bisnis, yang mana ownernya ya cuma punya satu restoran itu aja. Kadang juga mereka nggak begitu ngikutin guideline of standar regulation ya. Standar gaji di Australia berapa, mungkin mereka berani bayar lebih rendah seperti itu. Kalau Vivo kita nggak bisa main-main sih. Nggak bisa ya. Oke. Dan apalagi kita merasa terjaga ya. Tuh. Sebenarnya di industri perkotaan ataupun di Vivo gitu sama aja mengikuti aturan ya. Akan tetapi di Vivo tuh karena regulasinya benar-benar ketat ya. Betul. Karena pemerintah tuh terlibat. Betul. Gitu. Jadi contoh ya dari sisi safety at work, safety at the workplace aja. Contoh, as a chef nih, Kang Ujang, you chop your finger. Yes. Misal kerja di restoran, dapat apa? Paling dapat cuti, insurance. Paling dapat cuti kan. Terus kalaupun mau minta work compensation ke restorannya, kita mesti ribet tuh, drama ya. Belum lagi mungkin udah dipecat duluan sebelum minta kompo. Ya nggak. Nah kalau di Vivo itu jangankan kita chop our finger, kita kena injured, kena back pain aja langsung dibawa ke medik, langsung dibikinin laporan, kita langsung dikasih light duty. Oke. Gitu loh. Dan kita akan dikasih pekerjaan duty yang nggak melibatkan banyak gerakan pada bagian tulang belakang. Itu enaknya tuh kayak gitu. Aku pernah tangan aku tuh iritasi karena terlalu sering pakai glove, dan mungkin glove-nya itu ada powdernya, jadi aku iritasi dan kemudian blister. Akhirnya aku report pada saat Vivo itu kenapa-napa. Akhirnya aku ditempatkan di salah satu posisi yang nggak perlu pakai glove selama 1 minggu. Harus bener-bener tangannya itu heal. Karena kalau, dan itu terus di look after ya? Ya, mereka mediknya keep checking on me every day, asking gimana progresnya, dilihat tangannya, difoto. Dan kita tuh merasa kayak, oh